Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana. Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan salah sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Pemilu dan bantuan sosial. Untuk menjawab pertanyaan Ketua MK Soehartoyo soal plotting pembagian bansos, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan tidak ada ekstra program terkait pemilu. Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah memberikan bantuan sosial dengan dalil pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang menonton, kami yang mengomentarinya. Baik, kawan-kawan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan respon 4 para menteri yang diundang ke Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu ya. Baik kawan-kawan, kita ikuti cuplikannya. Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang datang memberi keterangan. Untuk menjawab pertanyaan Ketua MK Soehartoyo soal plotting pembagian bansos, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan tidak ada ekstra program terkait pemilu dan bantuan sosial, tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahunnya. Berkaitan dengan ketika pembahasan bantuan ini, khususnya di era menjelang pemilu itu, Ibu, apakah di forum itu ada tidak pesan-pesan dari Presiden ataupun usulan dari para menteri bahwa hal yang demikian ada nuansa-nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati berkaitan dengan kepemiluan itu? Pernah tidak dalam proses ratas-ratas maupun mungkin bisa dijelaskan Pak Menko bidang PMK atau bidang perekonomian? Jadi dalam pembahasan selalu ada pekerjaan kementerian terkait dengan pemilu, tentu dibahasnya di Kemdagri, pembahasan dengan Kemdagri. Jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahas terkait pemilu. Demikian. Baik. Sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plotting soal bantuan itu tadi. Tidak ada bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan El Nino, dan kembali lagi sampaikan oleh Bu Mensos bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu, tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun. Demikian. Baik. Salah satu sorotan lainnya oleh Hakim Konstitusi adalah soal seringnya Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah memberikan bantuan sosial. Hakim Konstitusi Saldi Isra sambil menunjukkan tadi peta perjalanan Presiden Jokowi saat membagikan bansos. Bertanya kepada 4 menteri soal apa yang menjadi pertimbangan Presiden ke Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan kunjungan lain. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya, karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini.
Dan menjawab pertanyaan hakim soal frekuensi kunjungan presiden ke satu daerah tertentu, Menko PMK Muhadjir Effendi meyakini karena di daerah tersebut mendapatkan proyek strategis nasional atau PSN yang lebih dari daerah lainnya. Muhadjir juga tidak yakin bila kunjungan presiden membagikan bansos ke daerah, maka hal itu bisa memengaruhi suara secara nasional. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek, malah proyek yang strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional. Itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Berikutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di sidang MK, menyinggung dalil pemohon mencakup pelanggaran kode etik di MK dan KPU hingga cawe-cawe presiden. Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol negara, sehingga MK memanggil para menterinya yang berkaitan dengan dalil pemohon. Yang terutama sangat luas dan kemudian dalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Dalam sidang, Hakim Arief Hidayat meminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan soal sumber bantuan sosial yang dibagikan Presiden di depan istana dan ke sejumlah daerah. Arief menyebut bagi-bagi bansos dipertanyakan pihak pemohon. Kemudian di para Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu? Menteri Sosial menegaskan bantuan sosial di Kemensos bentuknya adalah tunai atau transfer, tidak ada barang, dan 100% langsung ke penerima manfaat kecuali kondisi tertentu. Risma menambahkan penyaluran bantuan pangan tidak lagi lewat Kementerian Sosial sejak dirinya jadi menteri. Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer, jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%, kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentuk. Dan menanggapi pemanggilan 4 menteri hari ini, tim hukum Anies Muhaimin dan tim hukum Ganjar Mahfud sepakat pemanggilan keempat menteri diharapkan bisa membuka persoalan pengadaan bansos di masa Pilpres. Nah, itu tadi cuplikan beberapa berita ya dari Detik News ya. Kunjungi Detik News, di subscribe, like, dan di komen ya. Begitu juga dengan Korib 28 ya. Baik kawan-kawan, tadi beberapa pertanyaan dari Hakim Konstitusi ya tentang mengenai bansos ini ya kepada para menteri, 4 menteri
yang hadir ya. Ketua MK tadi mempertanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga ya, apa ada program khusus atau ekstra program yang diluncurkan menjelang pemilu sehubungan dengan bansos ini ya. Nah, jadi dia Pak Erlangga menjawab bahwa tidak ada, itu merupakan reguler saja, hal-hal yang memang berjalan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dia bilang begitu kan. Kemudian Hakim MK Sadi Isra juga mempertanyakan kenapa pada waktu menjelang pemilu itu Presiden Jokowi banyak mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah, jadi ke Jawa Tengah ya, khususnya dalam rangka pembagian bansos ini. Nah, kenapa? Memang apa sudah direncanakan? Hakim mempertanyakan begitu kan, atau tidak? Nah, dijawab oleh Menteri PMK Muhajir ya, bahwa ya menurut dia tidak, itu memang sudah ada kegiatan ya. Mungkin dia bilang itu merupakan karena di Jawa Tengah banyak mendapatkan proyek-proyek strategis nasional sehingga perlu dikunjungi, dia menyebutkan. Dan dia juga menyampaikan, Pak Muhajir maksudnya, bahwa dia yakin sekali tidak ada kaitan antara bansos itu dengan orang memilih 02, dia bilang begitu kan. Apalagi secara nasional, dia bilang kalau di 100 titik, hanya di 100 titik tidak mungkin berpengaruh secara nasional, dia bilang begitu. Kemudian Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mempertanyakan kalau bukan ya, kalau dia bilang begitu kan, kalau seandainya Presiden Jokowi itu bukan pimpinan negara, merangkap pimpinan pemerintahan, tentunya kalau beliau sekedar menjabat sebagai pimpinan pemerintahan saja sudah diundang ke Mahkamah Konstitusi, dia bilang kan. Tapi karena beliau ini pimpinan negara juga, merupakan simbol negara, kurang elok kalau sampai dihadirkan di MK. Makanya dia bilang latar belakangnya pemanggilan itu hanya kepada para pembantu 4 menteri ini kan. Kemudian ditanya juga kepada Menteri Sosial Risma tentang bansos ya, yang beliau menjawab bahwa bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial itu merupakan bansos yang sifatnya cash transfer, dia bilang kan, tidak ada yang berupa natura, semuanya merupakan cash transfer yang transfer langsung kepada para penerima. Jadi dari penjelasan itu dapat kita bayangkan ya kawan-kawan sekalian ya, bahwa memang ternyata bansos yang dibagikan, termasuk bansos yang dibagikan Presiden di depan istana itu ternyata bukan merupakan program dari Kementerian Sosial gitu kan. Jadi memang di luar itu. Nah, kemudian anggarannya juga ternyata merupakan anggaran khusus untuk kegiatan kepresidenan, bukan anggaran dari kementerian ya. Jadi itu sekarang kita bisa mencernanya ya, tinggal di Hakim kolaborasinya kira-kira di titik mana kelemahannya dan di titik mana kelebihannya dalam hal tuntutan tentunya dari pasangan 01 dan 03 ini ya. Semoga saja hal ini dapat cepat diselesaikan kan, mana yang benar kita harus memang dukung, mana yang salah ya kita harus akui salah, dan kita harus yang sanggup yang menerima konsekuensi dari suatu kesalahan itu ya. Itu mungkin yang kawan-kawan yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kita akan bertemu kembali dengan isu-isu yang menarik lainnya ya. Salam aspirasi.